Pada saat momen kebersamaan kita pesan satu es, pas saya lagi sendok itu es ke mulut. Maaf, ini bukan iklan YouTube. Karena channel ini belum juga dimonetisasi. Bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan bagikan. Iya, saya terima terima kasih kepada jamaah masjid. Agar kami semakin bersemangat dalam menyajikan informasi menarik buat kalian semua. Sangat merasakan terbantu dengan hunian sementara. Jangan bercanda. Baiklah, kita akan serius. Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan angkatan bersenjata milik Indonesia. Memiliki tugas berat, tentunya personel TNI harus dibentuk dengan cara yang keras dan berat pula. Pasukan ini diharapkan memiliki fisik yang tangguh serta insting yang tinggi agar siap tempur bila dibutuhkan negara. Selain itu, TNI juga telah dikenal sebagai salah satu pasukan khusus yang paling ditakuti di dunia. Pasukan ini juga sudah dikenal dunia berkat prestasi yang diraih sejauh ini, baik dalam hal kemanusiaan, pertahanan dan berbagai perlombaan yang dimenangkan. Seperti halnya negara lain, TNI juga memiliki pasukan elit khusus yang memiliki kemampuan luar biasa. Sebut saja Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Pasukan elit yang satu ini juga telah banyak meraih penghargaan di berbagai ajang. Namun, Kopassus pernah berhadapan langsung dengan pasukan elit negara lain di medan pertempuran. Hebatnya, 5 tentara asing berikut ini justru dipermalukan TNI. Simak selengkapnya. Satu, Tentara Gurkha Pasukan Elit Nepal. TNI pernah berhadapan dengan tentara elit Nepal, Gurkha. Kala itu Malaysia dan Indonesia tengah terjadi konflik hingga Presiden Soekarno menyuarakan Ganyang Malaysia di tahun 1963. Sementara itu, pihak Malaysia meminta bantuan kepada Inggris untuk menghadang serangan TNI. Inggris pun menurunkan Komando SAS dan Gurkha yang kala itu pasukan tentara Nepal ini di bawah komando Inggris. Operasi penyusupan yang digelar Indonesia ke wilayah perbatasan Malaysia sesungguhnya merupakan operasi yang berbahaya. Gerilyawan Indonesia yang terdiri dari para sukarelawan bahkan harus menghadapi pasukan Gurkha dan SAS Inggris yang sudah sangat berpengalaman dalam pertempuran hutan. Pertempuran yang terjadi di tahun 1964 ini mencatatkan sejarah betapa Kopassus dari TNI sangat ditakuti musuh. Pasalnya, TNI dari Kalimantan Utara itu mampu mengalahkan 2 peleton tentara Gurkha. Tercatat 20 orang tentara Gurkha tewas sementara pihak TNI tidak ada korban sama sekali. Dua, Pasukan SAS Inggris. SAS atau Special Air Service adalah pasukan elit milik Inggris yang dianggap sangat ditakuti dunia. Ya, pasukan ini didukung dengan teknologi canggih yang berada jauh dari teknologi milik Kopassus Indonesia. Pasukan khusus Inggris lahir pada awal Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1939 dan baru aktif pada 22 Juli 1941. SAS punya moto yang terkenal, Who Dares Wins, dan dijuluki Blades. Pada 23 April 1965,
pasukan Kopassus dan SAS pernah berhadapan langsung dalam penyerangan di Pelaman Mapu, Kalimantan Barat. Dalam pertempuran sengit itu, SAS kehilangan 9 pasukannya, sementara hanya 2 prajurit Kopassus yang tewas. Tiga Korps Mariniers, Belanda. Korps Mariniers adalah pasukan baret hitam milik Angkatan Laut Belanda. Ketika di Indonesia terjadi konflik Trikora, Belanda mengandalkan pasukan ini dalam pertempuran melawan TNI. Kala itu Liter B. Murdani dengan pasukan naga yang berada di Irian Barat berhasil disergap oleh pasukan Belanda. Pasukan tersebut sulit sekali terdeteksi karena kemampuan bergerak dengan sangat senyap. PGT atau Pasukan Gerak Cepat juga pernah terlibat bentrok dengan Satuan Angkatan Laut Belanda ini. Pasukan tersebut sulit sekali terdeteksi karena kemampuan bergerak dengan sangat senyap. PGT atau Pasukan Gerak Cepat juga pernah terlibat bentrok dengan Satuan Angkatan Laut Belanda ini. Empat Korps Komando Tropen. Pasukan elit baret hijau ini juga milik Belanda. Dulu nama pasukan ini adalah Korps Spesial Tropen yang kemudian diganti dengan Korps Komando Tropen. Korps Komando Tropen ini juga pernah berhadapan langsung dengan TNI. Hal ini terjadi ketika TNI pada masa revolusi kemerdekaan dan adanya konflik RMS di Ambon. Pendirian Kopassus sendiri mengacu pada satuan asal Belanda ini. Meski pasukan elit Belanda ini lebih diunggulkan, namun mereka tidak mudah melumpuhkan TNI kala itu. Sungguh sangat memalukan bagi Belanda. Pasukan elitnya tak mampu mengalahkan TNI yang ia ajarkan sendiri saat menjajah Indonesia. Lima Royal Malaya Regiment. Pasukan elit ini adalah satuan unit khusus milik negara jiran, Malaysia. Satuan ini sering juga disebut sebagai Ranger, dan mereka mampu bertempur di medan yang sulit dan dengan misi yang berat. Pada 29 Desember 1963, 35 KKO, Korps Komando Marinir, atau yang sekarang disebut dengan Korps Marinir Indonesia menyerbu markas Kalabakan. Dalam serangan tersebut, 8 prajurit Malaysia itu meninggal dan 19 lainnya mengalami luka-luka. Namun tak ada korban di pihak Korps Marinir. Tak hanya mampu mempertahankan NKRI, TNI bahkan mampu mempermalukan lawan yang mengusik negara ini dengan sadis. Jadi, itulah 5 pasukan elit asing yang mampu dilumpuhkan TNI hingga dipermalukan. Sangat meresahkan. Terbantu dengan hunian sementara.